dimulai. Selesai. Pertama-tama, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Islam As-Suryaniyah, Bapak Insinyur Fadli Supriyadi MPD. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Islam As-Suryaniyah, Ibu Ita Rosita. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Kurikulum, yaitu Bapak Ahmad Domiri, dan juga yang tentunya kami banggakan, yaitu Bunda-Bunda Solihah yang alhamdulillah hari ini berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melakukan kegiatan pada sore hari ini, yaitu kita melaksanakan webinar tentang implementasi kurikulum merdeka. Jadi nanti bunda-bunda sekalian boleh bertanya tentang kurikulum merdeka, apa itu kurikulum merdeka, seperti apa itu kurikulum merdeka, dan bagaimana kurikulum merdeka. Tentunya sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, tak lupa kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita bisa berada dalam sore hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, untuk selanjutnya, mohon maaf sebelumnya ya Bunda-Bunda Solihah, saya baru pertama kali menjadi MC di sini karena memang ini pengalaman saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan kata, kurang maafkan. Nah, untuk selanjutnya materi akan disampaikan langsung oleh Bapak Ahmad Domiri. Kepada Bapak Ahmad Domiri kami persilahkan. Terima kasih, Miss Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda Solihah yang saya hormati, pada Pak Fadli, Kepala Sekolah SD Islam As-Suryaniyah, kepada Bu Ita, Wakil Kepala Sekolah SD Islam As-Suryaniyah, kemudian kepada Bu Ida dan Pak Jat, penjamin mutu SD Islam As-Suryaniyah, rekan-rekan sesama guru SD Islam As-Suryaniyah, dan tentu Miss Ina sebagai MC pada sore hari ini. Mohon maaf Bunda-Bunda, untuk suaranya kami mute dulu semuanya, nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kami dipercaya untuk menyampaikan tentang implementasi kurikulum merdeka, terutama di SD Islam As-Suryaniyah. Bunda-bunda Solihah tentu sudah tahu bagaimana SD Islam As-Suryaniyah itu sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, dan mau tidak mau kurikulum merdeka sudah harus diterapkan juga di SD Islam As-Suryaniyah sejak tahun kemarin sebenarnya. Bunda-bunda sekalian, mohon maaf sebelumnya kalau mengganggu waktu istirahatnya, tetapi menindaklanjuti program kurikulum yang harus disampaikan, kami sudah merencanakan untuk beberapa waktu akan ada webinar seperti ini. Untuk yang pertama sore hari ini, insya Allah nanti dilanjut sesi kedua hari Jumat lusa, kemudian nanti juga ada pertemuan offline-nya. Sementara waktu mungkin Bunda-Bunda mendengar atau melihat dulu tentang apa yang ingin kami sampaikan terkait dengan kurikulum merdeka di SD Islam As-Suryaniyah. Mudah-mudahan mudah berkenan dan bisa menerimanya dengan baik,
Dan insya Allah nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Kita langsung Bunda ya, supaya efektif waktu. Kami akan bagikan layarnya dulu untuk terkait dengan materi hari ini. Oke, jadi sudah terlihat Miss Ina? Mama Jihan 1B? Sudah Pak Ahmad. Alhamdulillah. Oke, kita mulai saja ya. Jadi SD Islam Masrianiyah itu sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk tahun ajaran sejak tahun ajaran 2022-2023 karena penetapan sebagai sekolah penggerak mengharuskan kami melaksanakan program ini. Kalau sekolah lain mungkin baru dalam tahapan ada yang namanya merdeka belajar, ada yang namanya merdeka berbagi, dan seterusnya. Sedangkan kami sebagai sekolah penggerak diharuskan untuk menerapkan secara bertahap. Yang beruntung bagi kami adalah untuk sekolah penggerak itu sudah diawasi langsung, ada supervisi langsung yang dilakukan setiap bulan, bahkan setiap 2 pekan dilaksanakan supervisi oleh orang BBGP untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Sebelum itu mungkin kami akan perlihatkan dulu tentang kurikulum merdeka. Kita lihat dulu video pendeknya sebagai pembuka ya Bunda. Maaf Bunda. Mohon maaf tadi agak matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu. Nah, demikian Bunda ya. Jadi untuk kurikulum merdeka secara gambaran awalnya tadi disampaikan bahwa kurikulum diberikan sebenarnya sebagai proses panjang setelah masa pandemi kemarin. Jadi ketika masa pandemi itu ada masalah dengan pendidikan kita, makanya dibuatlah awalnya ada kurikulum prototipe, kemudian kurikulum darurat, dan akhirnya nanti ditetapkan kurikulum merdeka. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah kurikulum merdeka itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Kenapa lebih sederhana? Karena dari hampir 100% materi yang ada di kurikulum K13 sebelumnya, itu 35% terpotong. Karena kita fokus pada materi-materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fase yang
yang ditetapkan untuk anak-anak. Lebih sederhana, makanya kalau kita lihat dari proses yang kemarin, tahun kemarin, itu banyak materi yang kita fokuskan, tidak lagi berkutat pada begitu banyaknya materi yang akhirnya kejar-kejaran. Kemudian yang kedua, lebih merdeka. Kenapa disebut lebih merdeka? Karena untuk kurikulum merdeka, untuk kurikulum K13 itu ditetapkannya jadwal pelajaran berdasarkan jam pelajaran per minggu. Jadi misalnya PAI seminggu 4 jam, kemudian Bahasa Indonesia 4 jam, Matematika 4 jam, dan seterusnya. Beda untuk kurikulum Merdeka, sekarang itu formatnya diberikan utuh selama 1 tahun. Dan ketika sekolah mengubah formatnya untuk kepentingan sekolah, itu diberikan kewenangan secara khusus, sehingga kami di sekolah lebih leluasa dalam penerapan kurikulum Merdeka ini. Tidak lagi kaku berdasarkan patokan yang ditentukan oleh Kemendikbud, tetapi punya kewenangan-kewenangan khusus yang akhirnya membuat kami lebih leluasa dalam mempraktekkan pengajaran. Itu yang kedua. Kemudian keunggulan yang lain adalah lebih relevan dan interaktif. Relevan dalam hal ini karena kami sadar bahwa pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan masyarakat. Jadi kalau dulu mungkin ada semacam adagium bahwa pendidikan itu hanya memberikan konsep-konsepsi yang apa namanya tidak bisa praktik, maka untuk sekarang kita lebih banyak praktiknya yang nanti dibutuhkan kepada anak-anak di rumah misalnya. Makanya nanti ada beberapa materi, beberapa hal yang kita coba masukkan. Contoh misalnya isu lingkungan. Lingkungan ini kami masukkan dalam pembelajaran, dan itu jadi hal yang menarik buat anak-anak. Tidak lagi apa namanya mengawang-awang. Ketika mereka mempelajari metamorfosa misalnya, ya kita libatkan anak-anak secara langsung, tetapi tidak dengan fokus pada materinya, kita coba masukkan dulu sedikit demi sedikit, sehingga mereka memahami bahwa metamorfosa itu adalah proses yang seperti ini. Gitu. Matematika, bahasa, dan lain-lainnya juga sama. Kita kuatkan literasi dan numerasinya yang pada akhirnya kita berharap itu akan menguatkan mereka di masyarakat. Dan yang paling penting adalah interaktif. Karena kami sadar bahwa untuk kurikulum Merdeka tidak lagi dominan pada guru. Guru itu dalam kurikulum Merdeka lebih banyak diposisikan sebagai fasilitator yang memfasilitasi bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang sehingga mereka mengerti dan memahami secara tidak langsung. Seandainya kita hanya memberi, dan memberi, akhirnya anak akan terpaku pada apa yang kita berikan saja. Tetapi ketika kita memfasilitasi, apapun yang mereka pelajari, mereka akan memahami prosesnya dari awal sampai akhir, sehingga internalisasi nilai dari pelajaran yang kita inginkan itu akan lebih mudah dipahami oleh siswa-siswi kita. Pertanyaan selanjutnya adalah apa kekhasan dari kurikulum Merdeka? Yang pertama, di sini ada beberapa konten yang disampaikan oleh Kemendikbud bahwa untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai satu mata pelajaran, yaitu IPAS. Untuk kelas 4, 4 dan 5, itu tidak lagi terpisah seperti dahulu IPA sendiri, IPS sendiri, tapi kita gabungkan sesuai dengan arahan dari kurikulum Merdeka. Itu diharapkan sebagai bagian yang nantinya akan lebih memudahkan anak untuk memahami materi yang disampaikan. Kemudian integrasi computational thinking dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. Itu juga kita upayakan sedemikian rupa. Untuk Bahasa Inggris juga kita kuatkan sebagai bagian dari kebutuhan mereka nanti di masyarakat. Struktur kurikulum untuk SD, pendidikan dasar dan menengah, satu pembelajaran intrakurikuler. Di dalamnya nanti termasuk pramuka, makanya dari awal kita sudah terapkan. Beberapa hari ke depan, hari Senin, Selasa, Rabu, kita coba sampaikan ke anak-anak urgensi dari pramuka. Hari ini tadi kita di sekolah sudah mempraktekkan untuk kelas 1 dan 2. Insya Allah besok kelas 3 dan kelas 4. Dan yang hari Rabu lusa untuk kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya juga kami kuatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kami berikan alokasi khusus sekitar 3 jam per minggu. Apa itu profil pelajar Pancasila?
kami berharap bahwa pelajar-pelajar terutama siswa-siswi SD Islam Asuryaniyah itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan dari profil pelajar Pancasila. Mereka yang berkebinekaan global, mereka yang mandiri, dan mereka yang seterusnya menjadi figur-figur yang bisa kita jadikan sebagai contoh anak-anak yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Nah, muatan lokalnya juga kita terapkan, bahasa Arab tetap kita masukkan sebagai bagian dari penguatan, dan juga ada mata pelajaran lain yang secara tidak langsung kita upayakan supaya mereka memahami dan kuat di kemudian hari. Untuk struktur kurikulum di SD, kita punya fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, kemudian fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Untuk apa fase ini? Fase ini bagian dari upaya kami untuk menyesuaikan dengan kurikulum merdeka, yaitu bagaimana anak menyelesaikan tahapan-tahapan ini dengan sebaik-baiknya. Seandainya nanti misalnya ada siswa yang sudah memasuki fase B, kemudian tetapi memiliki kekurangan, tetap mereka akan diberikan dorongan supaya mereka bisa sedikit demi sedikit akan lebih masuk ke fase berikutnya. Yang unik dari kurikulum merdeka adalah salah satunya misalnya kami mengadakan pendidikan atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pelajaran berdiferensiasi? Ketika anak masuk ke dalam kelas, tentu kita harus akui mereka punya karakter belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang gabungan keduanya, atau kalau dalam Stephen ada yang sensing, ada yang feeling, ada yang insting, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan-pendekatan itu kita teruskan ke anak-anak supaya mereka bisa berkelompok dulu dengan anak-anak yang lain yang punya konsen yang sama. Harapannya ketika mereka kumpul pada komunitas yang sama, kegiatan pembelajarannya akan jauh lebih mudah. Contoh di kelas 1 misalnya, kelas 1 sekarang itu 5 kelas kita kelompokkan berdasarkan Stephen. Walaupun tidak semuanya, ada beberapa anak yang karena kebutuhan kelas akhirnya masuk ke kelas yang bukan Stephen-nya, penggolongan Stephen-nya, tetapi kami harapkan itu tetap memiliki kecenderungan yang sama ketika mereka dalam belajar. Yang paling penting tentu bahwa seluruh kurikulum, seluruh proyek, seluruh usaha kami di sekolah itu membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Kami di dalam sudah berusaha untuk bersinergi dan berkolaborasi antar semua level, kemudian juga kami berharap orang tua menjadi pihak yang juga tidak kalah penting untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran. Contoh sederhana misalnya, kami insya Allah hari Kamis lusa akan mengadakan pasar siswa. Beda dengan pasar siswa tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini kami coba masukkan, kami coba sampaikan ke anak-anak bahwa pasar siswa itu prosesnya panjang. Untuk tahun ini diawali dengan kelas 6. Mereka berusaha menjadi pedagang yang baik, mulai dari pemahaman mereka tentang investasi, kemudian nanti mereka akan belajar mencari barang yang akan dijual, kemudian setelah selesai dijual mereka akan belajar menghitung keuntungan dan mungkin jika ada kerugian, dan setelah itu sebagai investor mereka akan berbagi melihat apapun yang akan dilaksanakan pada hari pasar siswa nanti. Kami berharap orang tua juga mendorong, tidak lagi ada misalnya ada orang tua yang membelanjakan atau ada orang tua yang semuanya akhirnya yang berperan orang tuanya. Kami berharap anak-anak benar-benar menjadi entrepreneur yang memiliki konsepsi yang jelas tentang bagaimana proses pasar siswa. Tentu tidak semua anak memiliki konsen yang kuat untuk menjadi pedagang, tetapi minimal ini salah satu mode yang kita lakukan supaya mereka memahami bahwa pendidikan itu menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Itu tentang bagaimana kami berharap proses ini bisa berjalan dengan baik, dan tentu juga orang tua yang sangat besar perannya di rumah. Jadi tidak lagi nanti ada terlalu dominan orang tuanya.
kami menghindari PR, kecuali memang dibutuhkan, karena kita juga mengakui PR itu seringkali menjadi beban buat anak-anak dan pada akhirnya juga menjadi beban buat orang tuanya. Kami berusaha supaya semuanya bisa berjalan secara merdeka. Anak-anak nyaman dengan pembelajarannya, orang tua nyaman juga dengan kondisi pembelajaran di sekolah, kami guru menikmati, akhirnya proses ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dulu gambaran umum sekolah di Asurania. Jadi kurikulum merdeka yang kita terapkan, mudah-mudahan sih dapat dipahami dengan baik. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan nanti bisa raise hand, kita akan buka satu persatu. Saya kembalikan dulu kepada Miss Ina atau Miss Titin, barangkali akan ada yang ditambahkan. Silakan. Baik, Bunda-Bunda Solihah, sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad, bahwa kurikulum merdeka ini, di kurikulum merdeka ini siswa tidak dituntut untuk menyelesaikan semua materi. Jadi, apabila ada siswa yang kurang paham, misalnya dalam satu kelas, 80% anak paham dan ada sisanya, misalkan 20% belum paham, maka anak yang 20% ini kita akan bimbing, tapi untuk pelajarannya tidak akan kami paksakan untuk ke materi berikutnya, tapi akan kami bimbing sampai anak itu. Jadi anak-anak itu belajar sesuai dengan fasenya. Kalau misalkan nih di kelas 4 ternyata ada anak yang masih ada di fase fase di kelas 1, misalnya ada di fase A, itu tidak apa-apa, itu akan kami bimbing. Bagaimana anak ini, jadi anak-anak tidak merasa dipaksakan dengan materi yang banyak, karena di sini di kurikulum merdeka, materi disesuaikan dengan bakat anak. Nah, bunda-bunda di rumah juga bisa membantu bagaimana cara belajar yang baik untuk anak-anak. Misalnya, memberikan kesempatan untuk anak belajar sesuatu yang disukai. Dan juga melakukan kegiatan di rumah, misalnya seperti membantu orang tua. Nah, hal-hal yang disukai oleh anak inilah, jadi mereka saat akan belajar tidak terpaksa. Misalnya, aku takut nih sama mama nanti dimarahin kalau nggak belajar, tapi tidak. Anak itu dapat belajar dengan perasaan yang merdeka. Mereka belajar dengan kemauannya sendiri. Nah, di sini tadi juga Ahmad menjelaskan tentang E5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini bunda-bunda mungkin kan sudah tahu di tahun kemarin kita sudah melaksanakan 2 proyek, yaitu yang pertama proyek tentang kewirausahaan, di mana anak-anak dilatih bagaimana caranya berwirausaha, dari cara membuatnya dan bagaimana cara menjualnya. Jadi saat anak-anak melihat sesuatu seperti misalnya melihat kue cucur, bukan lagi bertanya, Bunda, gimana ya cara beli kue itu? Gimana belinya? Nah, tapi anak-anak berpikir gimana ya cara membuat kue cucur dan bisa menghasilkan. Jadi kemarin itu dari hasil produk yang diperoleh dari proyek, anak yang membuat dan dijual kembali oleh anak dan hasilnya untuk anak juga. Nah, di semester kedua kemarin juga kita tentang kearifan lokal, di mana di situ kami memperkenalkan tentang budaya permainan yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak tidak fokus kepada HP. Mereka jadi tahu, oh di Indonesia itu sebenarnya permainannya macam-macam ya. Ada permainan bakia, ada permainan engklek, dan macam-macam. Di situ kami mengenalkan bahwa permainan tradisional yang ada di Indonesia itu lebih menarik daripada apa yang ada di HP. Nah, untuk kurikulum merdeka ini mungkin bunda-bunda ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan mungkin raise hand atau bisa melalui chat. Kami persilahkan. Silakan, Bunda-Bunda. Ada yang raise hand atau
Silakan Oke. Bunda Surani Nasution Pak Ahmad. Mungkin bisa dibuka di bagian speakernya. Bunda Siva. Suryani Nasution. Bentar, saya buka dulu. Yang pertama, Mama Siva, 1C ya. Untuk pasar siswa, apakah ada keterlibatan orang tua dalam kegiatan tersebut? Terima kasih pertanyaannya Bunda Siva. Seperti tadi disampaikan bahwa pasar siswa tidak lagi menjadi hanya momentum jual beli saja, tetapi juga jadi kegiatan pembelajaran. Karena kami masukkan itu bagian dari pembelajaran yang diterapkan kepada siswa. Ada jam yang kami hitung khusus. Makanya tadi kita upayakan mulai dari investasinya, investornya, produsennya itu semuanya kita upayakan mereka memahami langsung apa yang mereka lakukan. Keterlibatan orang tua sampai mana gitu. Kalau di awal-awal keterlibatannya lebih banyak sampai dari detail mereka yang orang tua yang punya modal, orang tua yang belanja, orang tua yang bawa ke sekolah. Akhirnya yang terjadi adalah hanya pada kegiatan menjual dan membeli. Nah, itu yang kita sedikit kurangi. Kita ingin berharap bahwa kegiatan ini anak akan banyak belajar. Nanti sedikit demi sedikit kita masukkan konsep-konsep Islami seperti mudharabahnya, jual beli secara Islam dan lain-lainnya kita akan coba nanti masukkan. Keterlibatan yang kami harapkan tentu pertama supportingnya dari orang tua dan menjelaskan kepada anak supaya mereka memahami kegiatan ini adalah bagian kegiatan pembelajaran. Kalau untuk membawa, misalnya membantu membawakan, itu mungkin tidak masalah karena memang bagaimanapun anak-anak kita kan masih cukup cukup berat seandainya harus membawa semua dagangannya. Tetapi yang kami harapkan adalah keterlibatan orang tua itu sebatas pada peran membantu, dalam tanda kutip membantu sebagai bagian dari kegiatan saja. Tapi semua prosesnya kita harapkan anak-anak bisa memahami bahwa jual beli ini adalah kegiatan yang kita harapkan menjadi pembelajaran buat mereka. Mungkin itu ya Bunda Siva. Untuk Bunda Ibu Suryani Nasution, silahkan. Ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau videonya aja nggak apa-apa ya Pak? Apa Nggak mau apa-apa, buka Ya, boleh. Perkenalkan diri dulu Bunda. Ya, saya Suryani Nasution, ibu dari Ataya Fahriyan Irwan, kelas 4D. Yang ingin saya tanyakan sih terkait ini yang tadi, jika anak kelas 4, terus dia ada di fase 3 ya, di fase B ya harusnya ya. Tapi kalau anak itu kemampuannya kurang dibandingkan teman-temannya, maka akan dilakukan bimbingan khusus. Pendampingan. Nah, iya pendampingan khusus oleh Miss dan dari pihak sekolah. Apakah kalau seandainya nih si anak nggak maju-maju Pak, tapi dia harusnya sudah naik kelas. Nah, itu seperti apa tindakannya sekolah? Dan apakah ada kemungkinan jika si anak ini memang anak yang lain gitu ya, dia kemampuannya lebih dibandingkan teman-teman yang lainnya. Dia kelas 4, tapi seharusnya dia sudah bisa memasuki fase C, fase berikutnya. Gitu. Apakah dia bisa langsung dinaikkan kelas berikutnya atau tetap sama aja nih? Ya udah nunggu aja nanti naik kelasnya barengan, cuma tapi dia secara fase tetap dia bisa lebih dulu. Itu aja sih yang ingin saya tahu, karena di situ penjelasannya saya masih agak kurang paham sih dari yang sisi itu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Suryani, Bunda Ataya ya. Jadi fase itu sebagai bagian dari diferensiasi tadi, bahwa kita harus akui setiap anak itu punya kemampuan masing-masing, punya keunggulan masing-masing, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan punya kekurangan masing-masing. Mungkin di satu mata pelajaran dia kurang, tetapi di pelajaran lain dia lebih. Itu pertama catatannya. Nah, untuk naik kelas tentu yang kita pertimbangkan banyak hal, bukan cuma materinya saja yang bagus,
banyak hal nanti kita pertimbangkan. Kita fokus dulu pada yang tadi, misalnya yang pertama. Anak yang harusnya di fase B, kemudian karena satu dan lain hal, dia tidak cukup mampu, akhirnya dia masih dalam kelompok fase A. Yang kami maksudkan sebagai pendampingan itu adalah tidak anaknya kemudian secara khusus kita golongkan sebagai anak yang tidak mampu, tidak. Karena proses diferensiasi ini berjalannya panjang, Bunda. Dari awal pembelajaran sampai akhir. Makanya di awal kami di minggu ini, 2 minggu ini, kami menerapkan yang disebut sebagai diagnostik assessment diagnostik untuk mengetahui, pertama mengetahui kemampuan dasarnya. Dari sini nanti akan ketahuan si A itu kayaknya matematikanya kurang, tetapi bahasanya bagus. Si B itu bahasanya bagus, tapi matematikanya kurang. Si C bahasanya kurang, matematikanya kurang, tapi olahraganya bagus gitu. Nah, yang seperti itu kita catat semuanya. Nah, ketika itu selesai, kita akan mencatat juga pembiasaannya. Si A ini kalau belajarnya auditori kurang, tapi visualnya bagus gitu. Nah, si B visualnya kurang, auditorinya bagus. Nah, di situ kita mulai merancang pembelajaran diferensiasi yang bisa mengcover dua-duanya sekaligus. Auditorinya kena, visualnya kena, atau Stephen-nya juga kena. Nah, ketika semua itu sudah jalan, kemudian pembelajaran berlangsung, setelah selesai ada asesmen sumatif, sebelumnya ada asesmen formatif, akan terlihat misalnya si A ternyata kurang, dan ternyata setelah dihitung sebagian besar banyak kurangnya daripada lebihnya misalnya. Nah, itu yang kita kategorikan sebagai yang 20% tadi. Yang 20% tadi itu bukan berarti dia tidak naik kelas. Tetap nanti akan ada upaya dari kami supaya anak itu juga tetap bisa masuk dalam kategori yang naik. Jadi nanti penilaiannya tidak hanya kita mungkin bisa jadi begini Bunda, gambaran sederhananya. Ketika si A itu yang masuk kategori yang kurang tadi dapat 80, si B yang kategorinya lebih juga dapat 80, bisa jadi ketercapaian materinya berbeda. Jadi A itu bagus di materi A, di materi tertentu, si B bagus di materi tertentu, itu yang kita cantumkan. Jadi setiap anak kita anggap sebagai anak-anak yang berpotensi, cuma mungkin ada kekurangan-kekurangan teknis yang mungkin mereka tidak suka, mungkin mereka tidak punya passion-nya, akhirnya menyebabkan anak itu memiliki nilai yang kurang. Tetapi pada dasarnya kita berpikir, kita berasumsi bahwa setiap anak pasti punya kelebihan. Nah, penanganan-penanganan inilah yang kita terapkan. Setelah kita lakukan, tadi ada kasus contoh misalnya ada anak yang secara standar sudah di atas rata-rata misalnya. Apakah dia bisa lompat kelas? Untuk sekarang, kelas akselerasi itu belum ada, Bunda. Jadi ketika tadi digambaran oleh Misina 100% 80 sudah oke, 20 belum, yang 80 akan mengikuti kegiatan pembelajaran lain sebagai pengayaannya, sedangkan yang 20 kita akan push supaya mereka bisa minimal agak sedikit naik. Kalau dulu, kalau awal-awal kita sering lakukan adalah hanya remedial, belajarnya bareng rata, setelah dinilai ternyata nilainya kecil di remedial. Itu proses akhirnya, tetapi kalau sekarang dari awal kita sudah rencanakan si A ini kalau belajarnya seperti ini nggak akan kena, kita coba cara yang lain dulu. Nanti di asesmennya juga bisa jadi soalnya berbeda. Tetapi harapannya secara umum capaian pembelajarannya itu pada titik yang paling tidak hampir sama. Jadi kami berharap semua anak kita hargai nilainya, kita hargai usahanya supaya tetap bisa masuk ke dalam kategori teman-temannya yang lain. Satu kasus misalnya, untuk tahun ini misalnya ada satu contoh, ada anak yang sudah di kelas 5, tetapi karena satu dan lain hal, misalnya dia belum menguasai betul di fase B-nya. Di fase dia harusnya kan fase C, tetapi di fase B-nya dia tidak tuntas. Maka kita akan upayakan dari awal bagaimana dia akan sedikit punya kemampuan mengejar teman-temannya yang lain. Pendampingannya beda dengan les, beda dengan pendampingan pulang sekolah belajar gitu beda.
pendampingan itu kita lakukan dalam banyak momen. Momen pertama, perencanaan pembelajarannya. Kita buat supaya si anak ini tidak merasa tersisihkan. Karena kami juga khawatir ketika dia dipisahkan dengan yang lain, dia merasa malu yang akhirnya dia malah semakin down. Kita upayakan dari awal kita sudah punya rencana si A treatmentnya begini, si B treatmentnya begini. Dan itu yang sebagai bagian dari diferensiasi. Mungkin itu gambarannya Bunda, bagaimana kita melihat fase A, B, dan C tadi. Mudah-mudahan sih mudah dipahami. Untuk sekarang istilah tidak naik kelas betul, kita harus akui itu ada. Tapi itu bagian dari kita menghargai setiap anak punya keunikan, punya kecerdasan, punya, kalau di lingkungan kita itu ada 8 kecerdasan. Mungkin di lingualnya kurang bagus, tapi numerasinya dia bagus. Mungkin di numerasinya kurang, di literasinya kurang, tapi di kinestetiknya bagus. Dan itu kita nilai semua. Dan sering terjadi seperti itu. Jadi tidak ada lagi konteks bagaimana misalnya anggapan bahwa yang pinter itu adalah anak-anak yang jago matematika, tidak ada lagi. Yang pinter itu yang IPA-nya selalu bagus, tidak ada lagi. Kami selalu yakin mungkin IPA-nya kurang, tapi matematikanya bagus. IPA matematikanya kurang, mungkin seninya bagus, dan seterusnya. Mungkin itu yang awal dulu. Miss Ina mau ditambahkan? Silakan. Boleh, Pak Ahmad. Untuk Bunda Suryani, berdasarkan pengalaman di tahun kemarin, memang pada saat mempraktekkan kurikulum Merdeka, ini sungguh sangat menyenangkan dan anak-anak sangat antusias. Di kelas saya melihat tidak ada anak yang di semua pelajaran dia bagus banget. Tapi setiap anak punya keunikannya sendiri-sendiri. Ada anak yang bagus di numerasinya, ada yang bagus di literasinya, dan juga kemarin ada anak yang numerasi literasi nggak bisa tapi bagus di argumennya. Ada juga anak yang ahli di olahraga, ada yang di karate. Jadi semua anak berpotensi Bunda. Jadi makanya sekolah itu namanya ranking 1, semua anak ranking 1 di bidangnya masing-masing. Nah, sesuai tadi yang dijelaskan oleh Pak Ahmad bahwa fase anak fase A, fase B. Jadi misalkan ada anak yang dia masih di fase A tapi sudah di kelas 4. Dia mendapatkan nilai misalnya 80. Dan ada anak yang di fase B nilainya juga 80. Kedua anak ini sama-sama mendapatkan nilai 80. Tapi yang membedakan di rapot adalah untuk anak yang A ini, dia yang berada di fase A, di situ akan dijelaskan bahwa anak ini kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Di setiap pelajaran, di rapot itu dijelaskan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dan kurikulum Merdeka ini sangat membantu anak untuk melihat interaksi mereka, bersosialisasi dengan temannya. Kemarin juga sedikit cerita, ada anak saya yang pendiam banget dan sosialisasinya itu tidak bisa dengan temannya. Anak ini selalu sendiri. Tapi setelah kami terapkan kurikulum Merdeka, bagaimana anak belajar sendiri, mandiri, praktek langsung, guru sebagai fasilitator di sini yang berperan 80% adalah anak. Jadi tidak semua guru yang memberikan, tapi anak mencari tahu sendiri. Bagaimana mencari rumus dari kubus kemarin. Jadi anak-anak bisa dengan sendirinya tanpa kita menjelaskan, oh ini rumus kubus adalah ini kali ini. Tapi kita berikan masalah. Coba kalian buat kubus pakai kardus, setelah itu tentukan sisinya ada berapa dan di situ anak bisa menentukan dengan sendirinya, Bunda. Cukup sekian tambahan dari saya. Mungkin Bunda Suryani mau menambahkan, ada pertanyaan lagi? Atau Cukup dari jelas saat ini cukup jelas. Kalaupun nanti kedepannya saya ada kebingungan, akan coba japri Miss dengan gitu. Terima kasih Bunda Suryani. Ya, makasih Pak, makasih Miss. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Untuk hasil observasi kategori anak, apakah dikomunikasikan dengan orang tua secara keseluruhan setiap anak? Dari Bunda Khalib 4A. Apa hanya yang memiliki case tertentu saja? Terima kasih. Untuk awalan, kita biasanya seperti kelas 1 itu, Stephen-nya kita buka semua.
Si A, Steven-nya kategori feeling, si B kategori sensing, si C insting, kemudian si D intuiting, dan seterusnya itu kita buka semua. Itu bagian dari pengenalan. Insya Allah nanti ini akan kita perkuat lagi di ada momentum, insya Allah nanti sekitar tanggal 12 Agustus, bunda-bunda yang pengen tahu lebih detail tentang bagaimana mereka cara kalau anak feeling itu belajarnya seperti apa sih gitu. Terus bagaimana treatmentnya bagaimana itu nanti akan disampaikan di tanggal 12 Agustus nanti. Kemudian untuk yang kedua, asesmen diagnostik yang kita lakukan 2 minggu ini. Sementara yang 2 minggu ini tidak akan tidak kita sampaikan secara langsung, tetapi paling tidak jika ada hal-hal yang kami butuhkan, pasti kami akan komunikasikan dengan orang tua. Tetapi secara umum kita punya beberapa modal. Yang pertama, kami punya catatan dari guru sebelumnya. Ananda A seperti ini loh belajarnya, Ananda B oh dia bagus Qurannya, Ananda C dia kurang semua pelajaran tapi rajin ibadahnya, terus bergaulnya baik, teman-temannya suka dan seterusnya. Itu punya dapat gambaran dari guru kelas sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita lakukan diagnostik ada 2. Yang pertama diagnostik kognitif, pengetahuannya kita berikan soal-soal berdasarkan tahun yang lalu. Soal kalau anak kelas 4 berarti berdasarkan soal kelas 3, materi literasi dan numerasinya. Kalau kelas 2 berarti dari kelas 1. Untuk yang kelas 1 mungkin untuk konsep calistung awal. Kemudian hasilnya kita masukkan ke catatan kami. Yang kedua diagnostik untuk non kognitifnya kita akan tahu berdasarkan nanti ada pertanyaan misalnya siapakah aku? Aku sukanya baca buku. Aku sukanya lihat TV. Aku sukanya belajar sambil ditemani bunda misalnya. Dan seterusnya itu ada catatannya di kami. Kita akan pelajari dulu untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin kalau secara case tertentu akan kita sampaikan pada momentum pertengahan semester. Nanti di pertengahan semester kita komunikasikan berdasarkan progres selama 3 bulan. Jadi dari 3 bulan itu kita akan komunikasikan semuanya kepada orang tua tentang apa-apa yang diperlukan. Nah, itu yang bisa kita lakukan nanti lebih lengkap lagi di semester. Nah, untuk case tertentu yang benar-benar dalam kondisi yang butuh perhatian, maka itu akan kita pertama kita rundingkan dulu dengan teman-teman sesama guru untuk cari pendekatan apa nih yang paling pas buat si A misalnya. Si A ini belajarnya susah, si A ini kalau masuk kelas suka terlambat, si A ini punya kekurangan ini, dan itu kita akan coba diskusikan. Nah, dari diskusi itu kemudian jika memang dirasa perlu, kita akan sampaikan kepada orang tua, mungkin ada waktu kita ngobrol untuk bagaimana mencari solusi terbaiknya. Kita selalu berharap bahwa proses ini yang tadi disebutkan tidak lagi dominan gurunya, tetapi bagaimana anak menikmati pembelajarannya, bagaimana anak menikmati setiap momen di kelasnya atau bersama gurunya, itu akan jadi modal kami. Jadi untuk kedepannya kita selalu berharap bahwa guru yang masuk kelas itu adalah guru yang memang anak suka, anak menginginkan mendapatkan materi. Dan itu kita push ke teman-teman bahwa untuk sekarang tidak ada lagi apa ya namanya anak-anak buka buku halaman ini, baca ini, kerjakan ini, tidak ada lagi. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana membuat anak-anak itu merasa nyaman pada setiap momen kebersamaannya bersama kami. Dan itu menjadi kewajiban dari kurikulum Merdeka bahwa tidak ada lagi guru yang berperan terlalu dominan sebagai orang yang paling pintar di kelas misalnya. Tidak ada lagi. Guru hanya fasilitator yang memberikan kemudahan buat anak maju dan berkembang. Dan seperti tadi Misina gambarkan, bagaimana yang anak yang mungkin dia tidak bisa menguasai materi, tetapi dia punya logika bahasa yang cukup baik, itu yang akan kita majukan. Itu barangkali Bunda Khalif ya. Ada lagi satu lagi sebelum sudah masuk jam 5, barangkali ada yang mau disampaikan lagi, Bunda? Cukup? Atau
kami sampaikan ke bunda-bunda sekalian, jika memang sekarang belum memenuhi memenuhi keinginan bunda-bunda, insya Allah nanti kita lakukan 3 tahap. Pertama, hari ini, insya Allah nanti dilakukan lagi di hari Jumat. Hari Jumat, insya Allah nanti akan disampaikan oleh langsung Bapak Kepala Sekolah SD Islam Suryania, Bapak Insinyur Fadli Supriyadi. Dan nanti setelah itu ada lagi di tanggal 5 atau 4, saya lupa, maaf. Hari Sabtu offline-nya untuk menjelaskan secara lebih gamblang tentang kurikulum Merdeka dan juga tentang Stephen sebagai penguatnya. Karena kami basisnya pendidikan pola pembelajarannya berdasarkan Stephen. Mungkin alhamdulillah, terima kasih Bu Hima, Bu Khalif, Bunda Khalif, Bunda Hima. Mudah-mudahan sih jadi manfaat. Mungkin itu dulu Miss Ina yang disampaikan sore hari ini. Saya yakin tidak memuaskan semua pihak, tetapi seperti yang disampaikan, ini awalan saja. Insya Allah nanti ada lagi momentum lain yang kita jadikan sebagai bagian untuk selalu mensosialisasikan kegiatan kurikulum Merdeka di SD Islam Suryania. Karena memang konsennya tidak lagi tidak lagi sekolah saja yang berpikir tentang bagaimana membuat anak-anak itu nyaman belajar. Kita juga butuh dukungan dari semua pihak, terutama orang tua. Karena orang tua yang waktunya lebih banyak, yang waktu intensitas untuk bisa bersama anak-anak juga lebih kuat. Itu barangkali Miss Ina, Ibu bunda sekalian, saya kembalikan kepada Miss Ina. Terima kasih Pak Ahmad atas penjelasannya. Alhamdulillah, Bunda-Bunda Solihah, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulan dari kurikulum adalah bagaimana anak itu belajar di kelas menyenangkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan di situ ada pembelajaran berdiferensiasi yang membuat anak cara belajarnya sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, apabila ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan kepada kami, bisa ke wali kelas atau langsung kepada kami. Marilah, sebelumnya mohon maaf apabila dari kami banyak kekurangan. Kalau banyak kekurangan mohon dimaafkan ya Bunda. Cukup sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Ina.